Oke, tes tes 1 2. Oke, suara jelas pokoknya. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nawaf Syauki Ahmad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari kelas permodelan dan simulasi. Oke, topik yang ingin saya angkat adalah bentar. Mencari studi kasus dalam permodelan dan simulasi. Yang topik yang saya angkat adalah studi kasus transfer file peer to peer. Selanjutnya agendanya adalah introduksi, karakteristik, protokol torrent, konsep dan model antrian. Mungkin di video ini ada beberapa yang kurang yang di PPT ini, mungkin yang nanti saya tambahkan di akhir setelah saya merekam video ini. Baik, selanjutnya dari introduksinya, transfer file peer to peer adalah proses pertukaran data langsung antara kedua atau lebih perangkat peers tanpa melibatkan server pusat atau sistem terpusat. Dalam model ini, setiap perangkat memiliki peran ganda sebagai pengirim dan penerima, memungkinkan pertukaran file secara langsung di antara mereka. Peer to peer sering digunakan dalam konteks jaringan komputer, terutama dalam aplikasi seperti file sharing, distribusi konten, dan layanan streaming. Lanjut. Lalu karakteristik. Yang pertama adalah desentralisasi. Tidak ada server pusat yang mengkoordinasi pertukaran file. Setiap perangkat di jaringan memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai server dan klien. Lalu ketergantungan pada peer. Kecepatan dan efisiensi transfer file tergantung pada kemampuan dan ketersediaan perangkat peers yang terlibat. Lalu sistem antrian. Dalam beberapa kasus seperti pada protokol torrent, terdapat antrian blok data yang diunduh dari beberapa peers untuk menyusun file lengkap. Lalu distribusi beban alias load distribution. P2P memungkinkan distribusi beban yang lebih merata karena setiap perangkat memiliki kontribusi dalam pertukaran file. Lalu skalabilitas. Sistem P2P dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak peers ke dalam jaringan, meningkatkan kapasitas dan kecepatan pertukaran file. Lalu autentifikasi dan otorisasi. Dalam beberapa implementasi diperlukan autentikasi dan otorisasi antara peers untuk memastikan keamanan dan keandalan pertukaran file. Protokol P2P yang populer termasuk BitTorrent untuk berbagi file, IDAMKI atau MUL, dan GNUtella. Meskipun P2P sering digunakan untuk berbagi file, konsep ini juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi dan distribusi sumber daya di lingkungan jaringan yang terdistribusi. Lanjut. Lalu yang kedua adalah protokol torrent. Protokol torrent adalah protokol simulasi peer-to-peer yang digunakan untuk berbagi dan mendistribusikan file di internet. Protokol ini terkenal karena efisiensinya dalam mentransfer file besar dengan cara yang desentralisasi. Salah satu implementasi paling umum dalam protokol torrent adalah melalui torrent seperti uTorrent, BitTorrent, dan lainnya. Lanjut, konsep. Protokol torrent memungkinkan distribusi file yang efisien dan adil di antara banyak peers, dan juga memiliki mekanisme yang memastikan integritas file meskipun ada pertimbangan etis terkait dengan penggunaan torrent untuk berbagi file. Protokol ini memiliki dampak yang besar terutama dalam mendistribusikan file besar di internet. Tracker. Setiap torrent memiliki tracker, server khusus yang berfungsi untuk mengelola daftar peer yang terlibat dalam pertukaran file. Tracker membantu proses menemukan satu sama lain dan berpartisipasi dalam proses berbagi file. Lalu yang kedua adalah peer. Peer adalah setiap perangkat yang terlibat dalam pertukaran file melalui protokol torrent disebut peer. Peer dapat berperan sebagai pengirim dan penerima data. Lalu pieces alias file yang dibagi menjadi potongan-potongan kecil yang disebut piece. Setiap piece memiliki ukuran tetap dan diidentifikasi oleh hash-nya sendiri. Lalu hashing dan checksum. Setiap piece dan file diidentifikasi oleh
hash. Peers yang memverifikasi integritas file dengan memeriksa hashnya. Swarm adalah keseluruhan kelompok peer yang terlibat dalam pertukaran file untuk torrent tertentu disebut swarm. Swarm ini dapat terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan peers. Oke, selanjutnya. Lalu bitfield untuk digunakan untuk menandai potongan-potongan file yang telah diunduh seorang peer. Ini untuk membantu peers mengidentifikasi potongan yang perlu diunduh untuk menyusun file secara lengkap. Oke. Seeding dan leaching. Seeding adalah ketika seseorang telah menyelesaikan pengunduhan dan menjadi sumber file bagi peers yang lain. Jadinya kalau downloadnya udah selesai ya bisa dibagi, tetap dibagi gitu. Lalu leaching adalah ketika seorang peer masih mengunduh file dan belum menyediakan seluruh file untuk peers lain. Selanjutnya, distributed hash table. Beberapa implementasi protokol torrent digunakan DHT untuk menemukan peers tanpa bergantung pada tracker. Lalu ini adalah model discrete single server. Pertama adalah peminta baru tiba dengan waktu antar kedatangan yang terdistribusi secara eksponensial. Lalu setiap peminta atau peers memiliki tingkat unduhan yang berbeda-beda. Lalu seeder berfungsi sebagai server tunggal. Seeder dapat melayani beberapa peminta secara bersamaan, tapi ada batasan kapasitas. Waktu pelayanan untuk setiap peminta terdistribusi secara eksponensial. Waktu pelayanan bervariasi tergantung pada kecepatan unduhan seorang peminta dan kapasitas seeder. Lalu antrian peminta. Jika seeder sedang melayani peminta baru akan bergabung dalam antrian. Antrian dapat memiliki batasan kapasitas untuk mencerminkan situasi di dunia nyata. Lalu yang ketiga adalah strategi pengunduhan. Peminta mengunduh potongan file sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Jadi kalau di torrent itu kan sebelum kita download nih, kita bisa milih bagian yang perlu kita centang, yang sekiranya kita perlu. Mungkin kita hanya perlu satu bagian. Nah, dan juga mungkin bisa juga ya setelah kita selesai download file nih, walaupun cuma satu bagian, tapi kita merasa yang lain perlu, nanti kita bisa centang lagi, lalu file torrent itu download lagi. Jadi torrent itu enggak seperti RAR ya ataupun yang lain gitu, ataupun format file yang lain gitu kan. Itu kan kalau format file yang lain tuh misal kita download exe itu ya satu kesatuan gitu. Jadi ya enggak kebagi-bagi gitu. Kalau misalnya filenya korup ya korup gitu. Lalu ini adalah model antrian discrete multi server. Terdapat beberapa seeder yang dapat memiliki peminta secara bersamaan. Ini mungkin seperti yang dijelasin sebelumnya ya. Masing-masing seeder memiliki kapasitas dan kecepatan unduh yang berbeda. Oke, lanjut. Yang pertama dokumentasi. Nah, ini dokumentasi yang saya ambil dari artikel ya, dari jurnal ya, yang nanti saya cantumkan link artikelnya di akhir setelah saya ngerekam video ini juga gitu. Sekalian saya ingin memberi contoh bagaimana torrent itu bekerja ya. Oke, ini yang pertama dokumentasinya. Di slide kiri ini file enggak dalam kondisi ngupload ya, dalam artian ya belum ada yang minta saya yang sebagai pemilik file ini untuk ngupload gitu. Sementara saya juga bisa mantau jumlah koneksi yang akses file torrent ini itu bisa kita lihat. Lalu ini ya di slide kedua tuh kita lihat pantau progresnya ya, file kita ya, blok demi blok gitu kan, bits apa tadi ya yang namanya itu. Oke, selanjutnya nah ini file kita ini kita nih di torrent nih bisa cuman milih
beberapa bagian aja dari yang pengen kita download gitu sih ya. Itu nah di gambar ini juga ada juga pas proses ngupload juga gitu. Nah sekiranya itu dulu. Nah selanjutnya di sini saya mau nunjukin gimana bekerja ya. Nah kita lihat nih apa tuh di sini nih. Nah sekarang nih kan ada file yang lagi saya download nih, yang tadi saya pause udah apa tuh ya, walaupun rasionya belum 1,0 ya, tapi di file ini yang saya download sekarang ini apa tuh, ini nih download dan mengupload secara bersamaan gitu. Nah di sini kita bisa lihat progresnya berapa blok, berapa hash yang kita udah dapat, lalu ini file progresnya berapa gitu kan. Nah ya sekiranya ya begitu sih apa tuh lebih kurangnya file torrent ya. Mungkin file torrent ini kan sejarahnya kan ada gitu ya, kalau kita isu pembajakan gitu. Kalau kita nyediain file cuman formatnya rar tapi dalam satu file itu yang crackernya gitu ya, jelas ditangkap gitu kan. Nah, torrent ini kan pada dasarnya kan misalnya bagi file ke semua orang lah, semua orang itu bisa download dan ngupload secara bersamaan, jadinya ya tentu sulit dilacak gitu yang pemilik aslinya gitu dari aparat berwajib ya. Sekiranya itu aja sih ya ya dari saya ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.